Yuk kita mulai dari hardware-nya. Di sini dia sudah pakai, bukan sudah sih, tapi tetap aja yang dipakai Evercost itu ini Cortex ARM A7 1,3 GHz, GPU Mali 400. Terus di sini boardnya dia pakai SP7731 Spectrum 7731 versi hampir paling akhir untuk yang 3G. Setelah ini ada satu chipset 8 berapa itu, total RAM-nya 954. Aduh, ada iklan. Nah, sini sistem dia sudah pakai Android Marshmallow, jadi jangan khawatir ketinggalan zaman. Yuk dilanjut ke bagian sensor. Nah, di sini sensor yang pertama itu ada sensor accelerometer. Sudah wajib ada sensornya ini. Terus yang kedua sensor cahaya. Lihat perubahannya kan, sensor berfungsi. Lalu ya selanjutnya sensor jarak. Nah, yang kedip-kedip itu inframerah, bukan LED notifikasi. Kemudian sensor suara. Nah, selanjutnya untuk sensor gyro nggak ada jadi harap-harap ya ono rek. Ya, sensornya totalnya 4. Kemudian lanjut ke bagian multitouch-nya. Nah, di sini multitouch-nya cuman dukung 2 titik sentuhan, tapi karena layarnya agak besar jadi nggak terlalu masalah. Yuk sekarang kita lanjut ke bodinya. Nah, ke bodinya ini layarnya kayak pakai 2,5 di glass kayaknya, padahal ini bukan 2,5 di glass ya, ya kan. Dan terus layarnya ini katanya pakai hard glass screen yang sudah agak sulit tergores katanya. Nah, kalau diraba disentuh gini ya tetap kayak gitu loh, kotak kan. Terus kita ke bagian kiri, yaitu ada tombol power dan volume up and down. Terus kita lanjutkan ke bagian kanan, ya polos nggak ada apa-apa karena tombol volume dan power ada di kiri semua. Lanjut ke bagian bawah, ada port micro USB dan mikrofon serta garis-garis antena. Terus di bagian atas ada lubang earphone jack. Kemudian lanjut ke bagian depan habis ini, tapi aduh gak fokus deh, hilang ya. Di bagian depan ada earpiece, kamera 8MP, flash, terus sensor. Lalu di bagian bawah ada tombol kapasitif yang pastinya nggak ngeluarin cahaya. Di bagian belakang ada Designed by Evercost, terus logo Evercost dan kamera 8MP serta lampu flash yang keren kayaknya. Tapi yo panggah ngono ae pancet ae berarti. Lanjut ke performa gaming cuy. Nah, ini pakai Asphalt 8. Nah, untuk di settingan grafisnya di sini ya sangat disayangkan sekali, cuman bisa mentok di grafis yang rendah aja. Ya, meskipun berjalan di grafis yang rendah tuh, gambarnya ya nggak bisa dibilang bagus juga, dan ya performanya saya rasa tidak bisa dihina banget standar. Dan juga di game ini Asphalt 8 alhamdulillah hampir nggak ada lagi, ada pun tapi ya mungkin karena ada wifi ada video masuk atau apa. Ya, lanjut ke Gardenscapes. Nah, di game ini ada beberapa smartphone yang dibuat kepayahan dan menampakkan lag di game ini. Meskipun game ini simpel, tapi ukurannya hampir 100 MB. Nah, pindah ke Subway Surf. Nah, di sini
Game ini juga bisa membuat atau memunculkan lag di beberapa smartphone. Berikutnya untuk suhu terpantau adem ayem. Nah, untuk suhu mentok mungkin suhu device-nya di ya 40 ini tadi mentok. Di beberapa sisi nggak ada yang hot sih, ya cuma mentok di 40 itu aja paling panas di device ini. Begitu pula nanti kalau dicek dari belakang mentok di berapa ini? Mentok di ya nggak sampai lah 40. Jadi aman. Nah, ini keadaan ponsel ketika saya gunakan multitasking standar seperti sosial media, buka browser, buka YouTube, buka Facebook, buka Twitter, dan beberapa tugas lain. Bisa disaksikan. Nah, di sini aplikasi belum tertutup. Ya, mungkin sampai 5 kali ya, 5 aplikasian lah. Ya, di sini ya lumayan buat yang suka chatting dan browsing secara bersamaan, insya Allah nggak akan mengganggu, jadi aman. Ya, untuk layar saya kembali berucap terima kasih dan syukur karena layarnya IPS-nya nggak mengecewakan, sama seperti Evercost Winner Y Smart kemarin yang saya review di channel ini juga. Warnanya wah, meskipun nggak segoncreng atau senonjok punya AMOLED, ya tetap layar ini nggak bisa dikatakan jelek. Lalu bagaimana ketika layarnya digondol ke luar ruangan atau ke outdoor? Ya bisa dikatakan layak dan masih sanggup untuk terlihat. Nyo kan? Nggak terlalu bundar kok, nggak terlalu silau, masih dikatakan layak. Coba saya maksimalkan, semakin layak, nggak jelek-jelek amat. Lalu untuk keluaran speaker bodinya seperti sesudah ini. Nah, di sini pemutar mesinnya ada dua, dari Evercost dan dari Play Store, tapi saya pakai yang dari Evercost sendiri. Selamat mendengarkan kualitas suaranya. Masuk ke hasil kamera, ini hasil kamera yang saya rekam di depan rumah saya. Ini adalah hasil kamera luar ruangan dengan biar ono fokus-fokusnya kan. Lalu ini luar ruangan juga, terus di dalam ruangan tanpa flash, noise-nya di mana-mana. Terus dengan flash, aduh cahayanya terlalu terkumpul di tengah. Dan ini kamera depan, beauty off tanpa flash, lumayan. Beauty on tanpa flash. Terus beauty on dengan flash, dan cahaya flashnya itu terlalu di tengah aja, nggak menyebar.
Ya, untuk baterai ini ada screenshot ketika saya gunakan tanpa main game yang intens, main gamenya jarang-jarang. Nah, kalau yang ini saya gunakan main game secara intens, rutin sekali, dan ketika saya menggunakan HP ini jarang sekali saya kehabisan baterai dalam satu hari. Terus untuk ngecharge dari 15% ke 100% itu menggunakan charger bawaan saya membutuhkan waktu 2,5 jam. Nah, saya sempat mendapati keanehan di mana saya padahal nggak lagi ngecharge tapi baterainya mendadak naik kira-kira 20%-an. Nah, yang naik drastis itu adalah keadaan ketika dimana saya ngecharge, dan yang agak miring itu ketika saya charge. Nah, perlu diketahui ketika ngecharge pastikan nancepnya benar. Kalau nggak benar naiknya lama, kalau benar naiknya cepet. Oke, sekarang masuk ke tahap kesimpulannya. Nah, HP ini kesannya kayaknya nanggung ya, tapi ya udahlah, memang harganya segitu. Coba ditambahin 4G dan RAM 2GB, pasti ponsel ini luar biasa. Terus yang patut diwaspadai adalah gestur smart access-nya yang kadang kalau saya nyalakan terus saya masukin saku dan itu otomatis kegeser ke bawah, musiknya nyala, dan itu saya kira telepon. Sering banget kejadian kayak gitu. Tapi ya pada dasarnya smart access itu sangat membantu. Ketika mau nyalain HP cukup geser aja layarnya ke atas, digesek ke atas, udah nyala. Oke, sekian dari saya cukup merasa puas dan bersyukur akan ponsel ini. Dan saya mohon maaf ketika ada salah-salah kata atau ada salah hal, karena apa? Karena saya hanyalah manusia biasa yang tak jauh dari kesalahan. Lalu jika kalian suka sama video ini, klik like, dan jika ingin video yang lainnya hadir, klik subscribe. Dan jika tidak suka, ya nggak usah dilihat. Saya ikhlas, oke? Terima kasih. Assalamualaikum.